Semoga semua hidup berbahagia. Sahabat meditasi, dimanapun berada, seperti biasa kita akan bermeditasi bersama-sama sebentar lagi, khususnya berbicara tentang alergi yang muncul di tubuh kita, mungkin gatal-gatal yang ada di kulit, juga bisa mungkin muncul sesak nafas, kadang-kadang tiba-tiba matanya menjadi merah karena sesuatu hal, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu sebentar lagi kita akan berusaha bersama-sama untuk berlatih untuk mencegah alergi tersebut. Mari kita berbicara dulu tentang meditasi. Kita akan bermeditasi mulai dengan teori tentang alergi dan bagaimana menggunakan teknik meditasi Bali Usada untuk mencegah kalau kita mempunyai alergi dia kumat. Untuk juga kalau kita sudah punya penyakit alergi untuk disembuhkan, seperti itu. Kita tahu alergi itu muncul kalau ada pemicunya. Mungkin melalui makanan, mungkin melalui sentuhan di kulit karena gigitan serangga, atau mungkin juga melalui nafas, mungkin polusi, atau ada yang alergi dengan bau-bau bunga tertentu, terutama di Eropa. Ketika musim semi itu muncul banyak bunga, mereka bisa alergi. Jadi banyak sekali penyebabnya. Tapi begitu pikiran kita dalam hal ini, begitu badan kita bereaksi, biasanya imun sistem kita bereaksi. Lalu ketika dia bereaksi, dia salah mengenal yang datang itu dianggap sebagai musuhnya. Lalu kita membuat antibodi kita berlebihan jadi bingung, lalu disebut kita mempunyai alergi. Nah, untuk itu kita perlu melihat secara ilmu kedokteran modern. Mungkin para dokter pasti sudah melakukan riset, banyak obat-obat tentang alergi, diperiksa, dites, banyak macam alergi. Tapi secara umum, saya bagi alergi itu menjadi dua bagian. Di Bali Usada, kita lihatnya alergi yang melalui makanan, dan alergi yang melalui pernafasan, termasuk di kulit tersebut. Nah, alergi tersebut ketika pikiran kita dia tidak berhasil mendidik, mengedukasi antibodi kita, imun sistem kita menjadi pintar, menjadi sadar, sehingga dia tidak bisa membedakan ini musuh atau kawan yang menyerang badan kita, sehingga alergi itu terjadi. Secara umum, kalau kita berlatih pikiran harmonis, sebetulnya banyak alergi yang sudah dapat kita kurangi. Banyak orang yang berlatih meditasi hanya menyadari nafas keluar dan masuk, menyadari dia berubah, dia anicca, pikiran harmonisnya kuat, sudah banyak alerginya sembuh. Biasanya pagi-pagi bangun bersin-bersin karena alergi udara dingin sudah hilang. Banyak orang yang mempunyai alergi mungkin tentang polusi, ada orang ngerokok di sebelahnya, atau mungkin juga bau bunga berkurang, akan sembuh hanya dengan menyadari nafas keluar dan masuk dengan benar. Nah, kenapa saya mengatakan menyadari masuk dengan benar? Karena begini, ketika kita bermeditasi,
merasakan nafas di dalam hidung. Pikiran harmonis itu muncul dengan 4 kualitas. 1, konsentrasinya bagus. 2, kesadaran. 3, cinta kasih. 4, kebijaksanaan. Nah, bayangkan begitu kita melakukan dengan baik dan benar, di dalam otak kita ada sistem endokrin kita, sistem kelenjar hormon kita yang namanya hipotalamus, hipofisis. Dia akan pintar membuat energi-energi tertentu yang baik ke seluruh badan kita, sehingga imun sistem kita menjadi baik, sistem hormon kita menjadi baik, dan semua ini kelenjar-kelenjar hormon kita ini memproduksi zat-zat kimia ini akan memerintahkan fungsi badan kita itu dengan baik, termasuk fungsi darah putih kita, termasuk antibodi kita, sehingga alergi itu dapat berkurang. Nah, ini umpamanya hanya dengan menyadari nafas keluar dan masuk saja sudah banyak hal-hal yang baik terjadi. Nah, sekarang lihat kenapa hal itu bisa terjadi. Karena pikiran ketika dia muncul, seperti yang saya sering jelaskan, ada yang netral, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ketika pikiran muncul dengan yang buruk-buruk, berupa kebodohan, berupa kegelisahan, berupa bingung, kesadaran yang muncul tidak bisa membedakan ini baik dan buruk. Nah, bayangkan kalau dari proses berpikir itu saja sudah membuat imun sistem kita menjadi bingung. Kita tidak edukasi dia dengan baik. Penyebab lain tentu saja bisa datangnya dari, seperti kita jelaskan di meditasi, bisa dari makanan, bisa dari temperatur di badan atau dari luar dingin. Mungkin trauma-trauma tertentu, setiap ingat dengan kejadian tertentu, seluruh badannya menjadi tegang, bengkak-bengkak muncul di badannya, dan seterusnya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama bermeditasi. Saya meditasi ini menitik beratkan untuk alergi. Tapi tentu saja bagi yang nggak punya alergi, dengan bermeditasi ini tetap proses kesehatan bertambah baik, proses reaksi buruk di memori kita kurangi sehingga pikiran menjadi tenang, proses pikiran harmonis menjadi kuat sehingga menghadapi kehidupan sehari-hari, kita senang atau tidak senang, untung atau rugi, mungkin sering dipuji orang atau disisihkan orang, sakit atau sehat, semua hal tersebut yang baik-baik bisa kita syukuri dengan arah kebaik. Tidak memuncul kita menjadi orang sombong, orang angkuh, orang berkuasa, berlebihan yang salah, atau tidak membuat kita ketika yang buruk muncul menjadi putus asa, menjadi stres. Jadi untuk itu mari kita mulai. Saya akan jelaskan perlahan-lahan. Duduklah dengan tenang. Kita mulai bermeditasi. Posisi duduk, punggungnya tegak. Lidah menyentuh langit-langit di mulut. Wajahnya rileks seperti tersenyum. Telapak tangan kiri dibuat telapak tangan kanan, ibunya bertemu agar rileks. Selalu mulai dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher dengan lembut.
Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Baik kaki kanan, seluruh kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Kalau badan semuanya sudah rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Karena hari ini kita lebih menitik beratkan penyembuhan alergi, kita mulai tetap seperti biasa. Mulailah dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati. Lalu nanti lanjutkan dengan memancarkan cinta kasih ke 12 arah. Di arah 12 diam sedikit agak lama di seluruh alam semesta, sehingga pikiran kita menjadi lembut, menjadi tenang. Baru dilanjutkan dengan menyadari, merasakan nafas di dalam hidung. Sadari perubahan-perubahannya, sehingga pikiran harmonis kita tuh mulai muncul. Merasakan yang halus, nafas kita, sehingga nanti ketika kita melakukan merasakan badan, sadar dan di bawah sadar kita pun sudah lebih banyak harmonisnya. Sekarang lanjutkan dulu sampai memunculkan pikiran harmonis melalui nafas keluar dan masuk. Meditasi diteruskan.
Nafas masuk, sadar. Nafas keluar, sadar. Perhatikan karakteristik yang muncul. Kalau dia masuk panjang, tahu panjang. Keluarnya panjang, tahu panjang. Mungkin kadang-kadang agak kasar, atau mungkin agak dingin. Sadari karakteristik yang muncul pada saat ini, agar pikiran kita menjadi waspada, menjadi pintar. Dia akan mempengaruhi kelenjar hormon kita, hipotalamus kita, hipofisis kita, membuat zat-zat kimia yang waspada, yang pintar, seperti endorfin. Sadari, lalu perhatikan, pilih salah satu karakteristiknya, sadari dia anicca. Terus lakukan dulu. Kalau sudah cukup, kita mulai merasakan badan dulu secara menyeluruh, di bagian demi bagian. Rasakan kepala kita. Seluruh kepala dirasakan. Dengan lembut. Mungkin di mata kita terasa berat, mungkin mata bagian kanan, rasakan dengan lembut, sadari dia anicca. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang sedang bermeditasi hanya merasakan di kepala bagian kiri agak berat sedikit atau gatal, diam di sana sebentar, anicca. Nah, karena kita berusaha untuk mengurangi atau menyembuhkan alergi kita, diam di dalam kepala, di tengah kepala, di mana kelenjar-kelenjar hormon kita di tengah-tengah kepala, seperti hipofisis, hipotalamus ada. Diam di sana sebentar, sadari saja. Lalu lanjutkan. Rasakan dulu seluruh leher kita.
Kalau ada rasa yang kurang enak, tegang, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Langsung lanjutkan ke bahu kanan. Mungkin terasa berat, sadari beratnya. Perhatikan perubahannya. Seluruh lengan kanan. Dirasakan seluruh lengan kanan. Kita akan merasakan seluruh badan kita agak cepat, sehingga 45 menit waktu untuk bermeditasi, nanti tersisa banyak untuk penyembuhan. Seluruh lengan kanan dirasakan, dimanapun muncul rasa tidak enak, umpamanya di ketiak kanan kita mungkin terasa agak panas. Rasakan dengan lembut, sadari dia anicca, dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di telapak tangan kanan kita agak gatel atau kesemutan. Diam di sana sebentar, perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, kembali ke bahu kanan. Lalu dilanjutkan ke pangkal leher kita. Ingat tugas kita merasakan dengan lembut, menyadari apa yang terjadi, lalu perhatikan dia anicca. Pikiran kita yang muncul dengan teratur, sadar, bijaksana, dia mempengaruhi seluruh sel di otak kita, di sistem hormon kita, sehingga membuat zat-zat kimia yang baik. Akan beredar ke seluruh darah kita, membuat imun sistem hormon-hormon kita menjadi baik. Banyak alergi-alergi sudah dapat kita cegah hanya terus memunculkan pikiran harmonis. Sudah cukup, pindah dulu ke bahu kiri. Rasakan dengan lembut. Perhatikan perubahannya. Lanjutkan ke seluruh lengan kiri kita. Rasakan dengan lembut. Dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah cukup, kembali ke bahu kiri.
Lalu lanjutkan ke seluruh dada kita. Secara umum dulu, rasakan seluruh dada, yang kasar mungkin kembang kempisnya, yang lebih halus mungkin detak jantung atau paru-paru kita. Mungkin halus sekali seperti tusukan-tusuk jarum badan cakra kita. Rasakan dulu secara menyeluruh. Apapun yang bisa kita rasakan, sadari dia anicca. Lalu lanjutkan. Rasakan seluruh perut kita. Rasakan dulu secara menyeluruh. Mungkin perut kita kembang dan kempes. Mungkin hanya di bagian kiri agak terasa tebal atau berat di dalamnya. Atau mungkin bagian kanan di lever kita. Lalu lanjutkan, rasakan organ kelamin kita. Yang mau agak detail, reproduksi sistem kita. Rasakan dengan lembut, perhatikan perubahannya. Sekarang rasakan seluruh kaki kanan kita. Yang merasa umpamanya di paha agak tegang, agak kaku, diam di paha agak lama. Atau mungkin ada yang merasakan betisnya atau lututnya. Terasa nyeri, diam di sana agak lama, sadari aniccanya. Perubahan-perubahannya. Lalu pindahkan ke seluruh kaki kiri kita. Mungkin terasa di lutut kita agak kaku, atau di paha kita nyeri. Diam sedikit agak lama.
Lalu lanjutkan, rasakan seluruh pantat kita. Mungkin dalam anusnya sedikit panas, diam di sana. Lanjutkan, rasakan seluruh punggung kita. Secara besar dirasakan dulu seluruh punggung, lalu punggung bawah, punggung tengah, punggung atas. Rasakan dengan lembut, perhatikan perubahan-perubahannya. Kalau sudah cukup, sekarang rasakan seluruh badan rileks. Boleh kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Sebelum kita melakukan khusus untuk penyakit alergi. Kembali dulu ke nafas keluar dan masuk. Sebentar. Untuk alergi karena makanan, kita makan, biasanya berhubungan dengan imun sistem dan limpa kita. Jadi dirasakan cakra ulu hati kita dulu. Rasakan ke cakra ulu hati. Rasakan cakra ulu hati kita. Perhatikan perubahan-perubahannya. Lalu arahkan pikiran kita di limpa kita. Kalau limpa kita terganggu, panas, tidak seimbang, maka kita mudah mendapat mungkin alergi karena makanan.
mulut mudah bengkak, gusi muncul penyakitnya. Perhatikan limpa kita, rasakan dengan lembut. Limpa adalah pendingin dari imun sistem kita. Sehingga imun sistem kita yang liar, yang panas, dapat dilembutkan kembali. Rasakan limpa kita dengan lembut. Nah, kadang-kadang kembali lagi ke cakra ulu hati. Rasakan. Ada orang yang alerginya kumat karena makanan. Mungkin mulutnya kadang-kadang bisa bengkak. Atau wajahnya. Kadang-kadang ada orang alergi begitu makan makanan tertentu. Di dalam lambungnya atau ususnya alerginya muncul. Harus terus ke kamar mandi, ke WC. Mungkin kalau minum susu dan lain-lainnya. Nah, dimanapun alergi itu sering muncul, setelah kita merasakan cakra ulu hati, limpa, lalu organ di mana alergi itu sering muncul disadari. Kita lanjutkan, kalau alergi itu muncul dari pernafasan. Rasakan cakra dada kita. Rasakan cakra dada kita dengan lembut. Perhatikan perubahan-perubahannya. Lalu lanjutkan dengan merasakan paru-paru kita. Kalau kita mempunyai alergi melalui pernafasan, kuatkan paru-paru kita. Agak detail paru-paru kiri, paru-paru kanan dirasakan terus naik sampai di sistem pernafasan kita, di kerongkongan kita, sampai di hidung kita. Setiap sel yang ada di sana dirasakan perubahan-perubahan. Rasakan juga kelenjar timus yang ada di dada kita. Kelenjar timus ini mengatur frekuensi imun sistem kita. Kalau pengaturnya baik, imun sistem kita, antibodi yang terbentuk tidak akan bingung, tidak akan menimbulkan alergi. Cakra dada, paru-paru, kelenjar timus dirasakan. Disadari dia berubah, dia tidak kekal. Dari cakra dada dan kelenjar timus ini juga memimpin semua rasa yang ada di kulit kita. Jadi kalau ada yang sering alergi di kulit, ingat dirasakan juga kulitnya, bagian demi bagian. Edukasi setiap sel yang ada di kulit kita itu supaya dia sadar, dia pintar.
Ingat, rasa apapun yang kita rasakan di badan kita, dia berhubungan dengan memori-memori kita. Melalui rasa materi yang muncul, melalui feeling, rasa, sensasi yang muncul dari pikiran, sehingga sambil menyembuhkan penyakit di badan kita, kita juga melepaskan reaksi buruk di memori kita. Sehingga memori kita menjadi lebih tenang. Silahkan dicoba. Kalau kawan-kawan yang mempunyai penyakit alergi, silahkan. Sedangkan untuk kawan-kawan yang tidak mempunyai penyakit alergi, disesuaikan dengan sakitnya masing-masing. Khusus untuk kawan yang punya penyakit di pernafasan, juga di sinusitis. Kalau paru-parunya hangat, sistem pernafasnya bagus, sering dirasakan dengan baik, seharusnya sinusitisnya mengecil. Penyembuhan-penyembuhan akan terjadi. Meditasi diteruskan. Bagi kawan-kawan yang ingin mengakhiri meditasinya pada malam hari ini bersamaan dengan saya, silakan rilekskan badannya. Sapu badan kita selembut-lembutnya, seringan-ringannya, dari atas ke bawah di bagian depan,
seperti biasa agar dia rileks. Dari bawah ke atas di bagian belakang. Rasakan beberapa kali. Kalau sudah rileks, kembali ke nafas keluar dan masuk. Tenangkan pikirannya sebelum kita tutup bersama-sama. Kita tutup dengan ajak pikiran kita untuk berbuat baik. Mula-mula untuk diri kita sendiri. Dari dalam dada, pancarkan cinta kasih untuk badan kita. Dengan lembut ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita. Mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, arahkan pikiran kita kepada dia. Atau semuanya menyeluruh seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Lalu dari dada di luar rumah kita. Kota tempat kita tinggal, tanah air kita Indonesia, atau seluas-luasnya. Kalau kita mempunyai kawan di rumah sakit, orang yang ingin kita doakan, silakan pancarkan cinta kasih kita, doakan mereka sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Dari dalam dada, seluas-luasnya. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita selesai bermeditasi kurang lebih 45 menit untuk penyakit alergi. Tentu saja seperti yang saya sering jelaskan, kalau kita mempunyai alergi yang akut keras, kalau kita memerlukan bantuan dari ahlinya, umpamanya para dokter, silakan. Lalu dengan pikiran harmonis kita bantu. Sehingga penyembuhan-penyembuhan itu bisa cepat berhasil seperti itu. Silakan latih sendiri-sendiri di rumah. Sampai jumpa. Semoga semua hidup berbahagia.